sana lago kalemi iyo olona lambangan doku iya menari tu buang tu otona patun donta lampasita muki hetelang pangan doka Reci bawang tagana drua na tak rampei cina ciniku rikate tonji tuliku tan ringan sana bunga birahe ku kana tonja kurang sandra panta tamalaju riatiku drua pilino rua pada narua lebang ripangaiku rikatemi antu makarai ngase ilalang ri pamaiku lepaku buangkan rikana janjingku silama jojo taku lesei kalangiku jujur buta kaku anjo jari sapi rikananku.
suasana bunga birahi. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali masih bersama di Pro 4 RRI Makassar, tentunya di Mosaik Budaya. Mosaik Budaya kali ini kita akan berbincang mengenai ruang kreatif sebagai panggung seni pertunjukan di daerah. Kali ini kita kedatangan narasumber dari dosen Institut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan atau ISBI Sulawesi Selatan bersama Pak Erwin Sirajuddin. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil akrabnya ini ya, siapa nih, Erwin atau Pak Sirajuddin? Yes, bebas. Bebas. Nah, kalau panggilan saya kalau dalam penulisan pengkaryaan itulah Jambang, Pak. Oh, Jambang, apa artinya itu? Tapi sekedar nama masa lalu itu. Oke, baik. Mungkin sedikit perkenalan juga ini Pak, karena pendengar kita pasti penasaran siapakah gerangan ini, narsumnya Mbok Ruslan sekarang ini, Pak Erwin. Apa kegiatan sehari-hari ini Pak Erwin selain dosen? Oke. Baik, saya menyapa dulu seluruh pendengar Pro 4 Makassar. Iya. Yang dimanapun berada, saya terima kasih atas kesempatan pada hari ini saya bisa kita berbagi. Background saya memang secara akademisi dari seni, Pak Ruslan. Iya. Tapi profesi saya lahir itu dalam seni sudah sejak SMA. Iya. Dan hari ini proses itu ada di lingkungan atau di kampus Institut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan yang di Takalar sebagai salah satunya kampus seni murni yang ada di Sulawesi.
Aktivis saya selain mengajar, ya biasa mendampingi masyarakat dalam bagaimana pengembangan kebudayaan menjadi sebuah karya kreatif di zaman digital atau di zaman penuh dengan konteks teknologi, era teknologi. Begitu mungkin singkatnya, Pak. Berarti pas banget kalau Pro 4 mengundang Bapak ini. Karena di sini sempatnya juga seni dan budaya. Jadi apapun yang berkaitan dengan budaya termasuk seni ini bagian dari budaya. Iya, benar, Pak. Nah, kalau melihat bahwa saat sekarang ini memang eranya digital ini, Pak Erwin. Jadi memang pertunjukan seni itu, termasuk seni pertunjukan itu harus juga didigitalisasi. Benar, saya setuju. Menurut sehemat Bapak ini selaku pelaku seni ini, kira-kira nih pelaku-pelaku seni sekarang ini apakah sudah banyak yang mengarah juga ke sana? Karena kan tanpa didigitalisasi ini seni ini akan semakin mati. Tetapi kalau didigitalisasi atau disiarkan melalui media sosial tentu pasti semakin berkembang ya. Dan justru saat sekarang ini di eranya digital, pertunjukan seni semakin berkembang pesat ini, Pak. Iya. Lahan besar ini sebenarnya. Ya, benar. Ini satu industri yang para pelaku seni pertunjukan harus betul-betul melihat ini sebuah peluang besar. Iya. Ditambah lagi bahwa menurut secara personality saya pribadi saya, industri sesungguhnya Indonesia itu adalah kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan. Jadi di mana kita sebagai pelaku seni tidak mencoba untuk menggali, mencoba untuk pengembangan kebudayaan kita yang sudah tumbuh dari sejarah kita dalam bentuk transformasi ke dalam seni pertunjukan dengan teknologi digital sekarang, Pak Ruslan. Saya pikir jangan-jangan nanti kita menjadi penonton. Gitu. Dengan maraknya digitalisasi industri sekarang, ya itu Pak ya. Sama-sama kita tahu dengan TikTok, dengan YouTube dan lain sebagainya. Orang yang tidak pernah mengenal seni tiba-tiba jadi follower besar ya. Contoh, pedagang digital, Pak. Jual-jual online. Saya ini tidak pernah jadi mahasiswa saya, ini tidak pernah kuliah. Tapi kalau dilihat cara dia menjual, menarik konsumer itu luar biasa. Saya akui. Nah, ini yang harus juga menjadi tantangan bagi kita sebagai pelaku seni pertunjukan. Yang jangan-jangan kita ini pelaku seni pertunjukan jauh dari masyarakatnya. Makanya itu hari ini mudah-mudahan ini sebagai dialog open minded kita terbuka. Apa sih menjadi masalah kita di seni pertunjukan? Bagaimana sih menciptakan ruang-ruang kreatif itu? Terkadang kita melihat ruang kreatif itu terjadi, Pak Ruslan, khususnya di Kota Makassar ataupun di daerah-daerah lain. Terjadi ketika ada event. Tapi kok tidak ada event? Contohnya F8 lah ya. F8 pokoknya, Pak. F8. Ketika ada F8, orang baru bisa melihat tari lokal, musik lokal dan lain sebagainya. Tapi setelah itu, Losari kembali menjadi daerah bisnis. Kalaupun dia menjadi kota sejarah, dia hanya menjadi kayak pajangan-pajangan patung, tulisan dan sebagainya. Tapi ini harus dilihat oleh pelaku seni budaya atau khususnya seni pertunjukan, menjadikan dia space art. Space art. Atau mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin seperti ini, Pak. Kenapa sih di Makassar ini atau di daerah yang ada di Sulawesi Selatan 24 kabupaten kota, saya tidak pernah dengar ada sebuah event yang bergulir seperti di Perancis semuanya, yaitu street art dalam Kenapa sih kalau kita tidak membuat di sini street art performance yang dalam bahasa Indonesianya ada ruang pertunjukan di jalanan yang terus menerus. Kenapa kalau Cat Free Day ada setiap hari Minggu, hari libur, kenapa ruang performing tidak ada? Padahal sebenarnya kalau kita lihat ini Sulawesi Selatan kaya dengan pertunjukan ini. Kaya, Pak. Makanya kalau Makassar tapi banyak yang tidak dikenal oleh anak-anak muda sekarang. Pak. Nah, peran Kota Makassar mudah-mudahan nih
Pak Wali kita yang terpilih dan definitif ini mendengar bahwa seharusnya hadir Kota Makassar perajut kebudayaan itu. Gitu. Menciptakan street art performing di ruang-ruang, mau di lorong, mau di mana. Dengan apa? Ya kita penataan ulang data berapa sanggar seni, berapa lembaga seni, berapa komunitas seni, berapa tokoh-tokoh masyarakat, kita beri ruang dia, diagendakan dia. Apakah nanti pengagendaan event itu nanti masuk di gedung kesenian di depan ini baru ada namanya event? Padahal setiap hari kita melihat peristiwa seni. Ya tidak mungkin Pak ya di pasar saya bilang, kamu lagi pertunjukan perdagangan, nggak boleh. Karena seni itu kan karya kreatif. Sebuah responsif manusia terhadap peristiwa di lingkungannya menjadi karya seni. Dan apapun itu kalau tidak ada sentuhan seninya tidak menarik. Pedagang kalau tidak ada sentuhan seninya, betul, tidak laku dagangannya. Tapi tidak boleh kita bilang kita jangan bikin pertunjukan perdagangan, tidak bisa Pak, karena dia tidak tahu awal dan akhirnya, dia natural saja berjalan. Begitu mungkin Pak saya melihat. Jadi mungkin unik sekali kita bahas tentang masalah pertunjukan seni ini. Apa ciri khas atau keunikan dari seni pertunjukan daerah yang ini perlu dipentaskan ini Pak? Ini pertanyaan menarik ini. Kalau kita melihat keunikan Pak, pertanyaannya saya balik lagi. Kenapa Robert Gilson mampu mendunia dengan sejarah kita? Berarti ada keunikan di dalamnya. Ada titis kisah sejarah kita di sana. Jadi kalau bilang keunikannya, ya cari karaktermu. Karakter itu bisa dituang ke dalam tari, bisa dituang ke musik, bisa dituang ke teater, ke media karya seni yang lainnya. Karakter kita. Hanya jangan sampai ketika umpamanya nih di saat boomingnya film Uang Panaya waktu itu ya, booming sekali. Oh rame-rame kita buat itu. Nah kita tidak bentuk karakteristik kita itu. Kalau menanya keunikannya ya dia ada di karakteristik kita dalam berkarya. Apakah dituangkan ke dalam sebuah skrip atau naskah, atau dituangkan ke dalam bentuk garapan, ke dalam media seni tari, seni musik, seni teater. Di situ Pak. Apakah berangkat dari tutur dan lain sebagainya. Jadi ada originalitas karya itu harus ada Pak. Jadi memang kalau dilihat pertunjukan di daerah memang banyak sekali ya, termasuk tari tradisionalnya, kemudian musik, teater. Tidak akan habis ini. Tidak akan habis Pak. Bayangkan kalau Makassar tadi bisa menjadi perajut Pak ya. Ini kan menjadi suri toladan untuk beberapa daerah ya di 24 kabupaten ke kota. Makassar merajut semua. Mengagendakan, membuat street art performing yang ya mungkin sama setiap, kan kalau Cat Free Day Pak tidak diundang mereka, ketika tahu ada Cat Free Day datang. Tapi untuk pemantik, karena ini seni pertunjukan, mungkin kita sampaikan ke kelompok sanggar-sanggar yang lain, komunitas, kita mau buat nih street art performing di Makassar. Mungkin di Wajo, di Takalar, mungkin jangan sampai Takalar duluan nanti buat, karena ISBI ada di sana nih. Dulu kan ada Citayam lagi marak. Tapi lama kelamaan hilang ya. Nah sebenarnya kalau sudah ada begitu itu kan pemantik sebenarnya. Kita bikinlah di daerah-daerah. Nah kalau misalnya nih di Makassar tentu sudah ada F8 ini yang sudah mulai dikenal oleh mancanegara, tinggal ditingkatkan lagi. Bahkan pernah ada saya dengar wacana sebenarnya ini, apakah dulu dari gubernur atau wali kota ya, karena memang harusnya idealnya itu ada pertunjukan setiap daerah, ada ruang pertunjukan memang, apakah itu di Pantai Losari atau di Center Point of Indonesia. Jadi setiap daerah itu ada pertunjukan setiap hari di penugasan, atau bisa juga di bandara. Itu sangat ideal sebenarnya. Nah kalau misalnya yang menjadi tujuan utama dari pertunjukan seni panggung ini seperti apa nih Pak Erwin? Kalau kita baca secara literasi Pak, kan seni pertunjukan itu kan untuk menampilkan sebuah gagasan,
sebuah peristiwa, sebuah persoalan yang makanya ketika dilihat pertunjukannya dia bisa mendapatkan pembelajaran dari pertunjukan itu, menjadi ada nilai hiburannya, nilai pendidikannya, nilai ekonomisnya juga ada, dan nilai ritualnya juga ada. Jadi, nah kalau kita bicara saya yang terakhir mengenai ritual, jadi hampir semua pergerakan kesenian itu dari sebuah proses inspirasi atau responsif manusia terhadap alam. Jadi dia kan orang dulu itu tidak bilang saya lagi berkesenian, tidak. Saya lagi mengakrabi alam. Wah. Ya kan gitu. Nah, itu kan proses-proses dia lagi melakukan peristiwa seni. Nah, yang akhirnya hari ini kita lihat ada seni musik, menjadi seni teater, seni tari, seni rupa dan sebagainya. Tapi mereka tidak, dia sebagai kontemplasi dia terhadap alam dia wujudkan melalui musikal, melalui kelong-kelong, melalui dan sebagainya. Hari ini kita sebagai pelaku seni baik secara praktisi maupun teoritis yang tumbuh di lingkungan kampus maupun yang tumbuh di kelompok-kelompok seni secara personal maupun secara individu, itu saatnya kita melihat potensi kebudayaan kita. Karena Indonesia saat ini yang pure murni industri kebudayaan, makanya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Artinya pemerintah mengakui itu, tinggal kita memahami nih mau diapakan. Ya tadi saya lanjutkan lagi bahwa ISBI ini kan sekarang ada di Takalar Pak ya, Pak Ruslan. Ya mudah-mudahan dengan dialog ini Takalar akan memulai itu. Masya Allah. Karena sebentar lagi dia akan berkibar di Takalar, ISBI Sulawesi Selatan. Iya. Jadi memang butuh dukungan semua stakeholder ya, memajukan seni dan budaya. Termasuk perempuan ini Pak. Setiap malamnya itu mungkin salah satunya radio yang putar kecapi, putar sindrili hanya ada di Perompat. Kalau Bapak tidak percaya dengarkan jam 11 malam. Dengar orang dari Takalar sampainya di pelosok-pelosok daerah, insya Allah. Kita akan konsisten melakukan hal itu supaya musik tradisional ini tidak hilang. Ya mudah-mudahan juga pimpinan melihat ini Pak Ruslan bisa dibangun kerjasama dengan ISBI Sulsel. Wah, itu yang ditunggu karena nih Pak. Di ISBI Sulsel itu kami juga ada semacam, bukan promosi Pak ya, tapi ini saya bercerita kepada pimpinan RV ini bahwa ISBI juga punya satu vokasi tentang bagaimana mereka membuat drama radio. Wow, keren. Kebetulan saya pengampu mata kuliahnya itu, jadi saya selalu mengajak anak-anak bahwa bagaimana Anda mentransformasi skrip-skrip, cerita-cerita kuno, cerita-cerita yang tumbuh di masyarakat kita menjadi drama radio. Boleh nanti kalau ada karyanya dibawa ke sini. Ya siap. Saya putar di Perompat. Ini saya. Jadi nanti sembari hasil karyanya mahasiswanya, sekaligus bisa didengarkan di radio. Terima kasih. Kalau dibawakan audionya. Ya, makasih. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa seni pertunjukan ini, seni kreatif, pertunjukan panggung ini, kira-kira nih siapa yang harusnya menjadi target audiensnya ini Pak? Kira-kira nih. Karena kita lihat anak-anak muda sekarang kebanyakan sudah banyakkan istilahnya pengaruh-pengaruh game online lah misalnya. Tapi bagaimana anak muda juga ini tidak ketinggalan yang namanya kebudayaan kita. Karena identitas sebenarnya itu kita itu adalah kebudayaan. Nah, bagaimana itu mau lihat? Kalau ruang-ruang kreatif untuk seni pertunjukan ini jelas Pak, sasaran utama dan audiens kita adalah masyarakat pada umumnya. Gitu. Karena saya lihat juga beberapa program pemerintah di dalam rangka bagaimana anak-anak atau masyarakat kita, generasi yang akan datang untuk mengenal kebudayaannya, banyak sekali ada program seniman masuk sekolah dan lain sebagainya. Jadi ini semacam satu hal bagaimana kebudayaan itu tetap mengakar kepada masyarakat atau kepada anak-anak atau generasi yang akan datang. Tapi sasaran kita sebenarnya kepada bagaimana ruang kreatif itu diciptakan sebagai ruang seni pertunjukan di daerah, kita semacam corong saja Pak, pemantik gitu. Jadi begini,
seni jangan sampai mengeksklusifkan diri. Saya mau nonton teater nanti Harus bayar. ke gedung bayar kayak gitu. Betul. Bisa enggak seni tumbuh seperti, bukan berarti saya ini alumni atau saya tumbuh secara akademisi di Yogyakarta, tapi saya banyak belajar di sana bahwa dulu ketika saya awal kuliah di Jogja, pertunjukan itu di jalanan Malioboro belum ada, Pak. Memasuki tahun 2014 ya, 2012 saya ke sekolah kembali lagi. Mulai tumbuh konser singkat, konser spontan para pengamen jalanan dengan gendangnya, dengan jimbe. Itu dimulai dari mana? Saya lihat ini virus yang diciptakan di jalan apa ya? Saya masih ikut proses itu. Jogja Art apa namanya? Kan itu dulu di depan radio itu ya, radio apa di Jogja itu. Di situ dulu. Bukan di area di Jogja. Ya, Slamet Raharjo ya salah buat sebagai ide gagasan karya itu, event itu dia bikin jalanan. Iya. Dia undang beberapa seniman, pelaku seni di beberapa daerah main di situ. Dari jalanan depan Terbuka, radio. terbuka radio ya, apa namanya ya? Dibuka Ya. untuk umum. Jadi Dari eksklusif gitu. wah, Pak, ditutup jalan itu. Wah. Ditutup. Jadi tumbuh ekonomi. Tapi kalau di sini mohon maaf saya, ruang kreatif itu ada, tapi yang dipikirkan bisnisnya dulu. Ya, tak balik Ki. Tak balik ya. Tapi ketika Slamet menciptakan ruang kreatif di Jogja waktu itu, Perputaran ekonomi. perputaran ekonomi ngikut begitu. Kan mungkin dia paham tentang ekonomi berkumpul, ekonomi keramaian itu ya. Demonstrasi kan ekonomi keramaian itu Pak ya. Iya, Tiba-tiba orang demo rame, penjual minuman bagi-bagi, tumbuh ekonomi. Jadi bisa enggak kita begitu mengikuti jejak itu? Sehingga dari depan, saya lupa nama jalannya, dari jalan yang kurang lebih panjangnya hanya 500 meter, terus dipindahkan di Malioboro. Event itu. Tapi saya lihat ke tahun ini sudah tidak ada, mungkin sudah tujuannya tersampaikan. Ya. Terciptanya proses pertunjukan seni spontan yang bergulir terus di Malioboro. Pengunjung-pengunjung bisa melihat momennya jam berapa. Dan hari ini ketika saya datang setahun yang lalu dalam rangka percepatan pendirian ISBI ini, saya bersama para muspida yang ada di Takalar, kami Pasekda Takalar itu kaget. Pak Erwin, ada konser di hotel Kak? Tidak Pak Sekda. Ada pertunjukan di lampu merah dekat hotel. Iya Pak. Jadi pengamen di sana Pak Ruslan, tidak lagi manual, dia sudah memanfaatkan teknologi. Oh iya. Jadi dia bawa sound yang Bluetooth, yang kapasitas berbaterai, dia main. Wow. Jadi para teman-teman yang dari Takalar tidak kira konser, tidak Pak, pertunjukan seni musik di perempatan lampu merah dekat hotel. Wah, keren. Nah ini menarik. Ini sebenarnya diskusi itu mengajak kita untuk, ini pemantik saja mudah-mudahan. Ya Kota Makassar atau Takalar nantinya bisa menjadi semacam simultan untuk memancing pertumbuhan industri kreatif lewat ruang-ruang kreatif yang tidak harus di gedung begitu maksud saya, tidak harus eksklusif, Nah, tertutup, iya, hanya makanya orang yang terbatas yang bisa menikmati. Ini mendekatkan, kita kembalikan kepada masyarakat ini. Iya. Mendekatkan dia kepada masyarakat. Ketika dia sudah cintai, nah baru kita punya, kita bagus bikin gedung pertunjukan nih. Ya, bisa lihat gedung pertunjukan nih, karena dari beberapa agenda para seniman itu kita bisa lihat, ini menarik karyanya. Bagaimana kalau kita dampingi kelompok ini, kita dampingin dia untuk menggarap karyanya bisa mendunia. Jadi pencari bibit, kayak kita mencari bibit bola, yaitu datang ke lorong-lorong, pelatih-pelatih itu ada, di sini ada, ini dapat, dapat akhirnya bibit-bibit itu. Mungkin seperti itu. Baik Pak Erwin, sebentar kita lanjut lagi. Semakin seru ini perbincangan kita ini. Kita dengarkan dulu lagu dari Udin Leaders.
Bismillah urukelong andire urut timbali bicara daele rajale landrieroku manyingari buritanu andire. Ni paempora telah mitikadong rajale bijata bijak batu ngaseng pasala makarae. La diriku itu jaya selalu mariati la nyawanu salominu cani-cani angrangi kopina na mangkanane pakanu pau pepe karimaka lanterai arimadina Allah parombasai nataka derek dunia reja-reja nu andire ranu-ranu anu dalekan Allah niat jasalang natabako sambisero la ilaha illallah todong pandra elele kamase beranta tayan repesia anata seribu pulengku. La diriku itu jaya selalu mariati la nyawanu salominu cani-cani ang
rangi kopi na asala si bunturanta nanu kasu mangkanale pakanu pau Pepe karimaka lanterai di Madinah Allah parombasai nataka derek dunia reja nu andire ranu anu dalekan Allah niat jasalam natabako sambisero la ilaha illallah kodong pandra elele kamase beranta tayan repesia anata seribu kulengku la ilaha illallah kodong pandra elele kamase beranta tayan repesia anata seribu kulengku la ilaha illallah kodong pandra elele kamase anata seribu kulengku la ilaha illallah kodong pandra elele kamase beranta tayan repesia anata seribu kulengku la ilaha illallah kodong pandra elele kamase beranta tayan repesia anata seribu Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula. Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu. Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa? Ada apa nih sore-sore kok berantem? Ma, emangnya itu apa sih artinya? Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan. Jadi nggak boleh ya, Ma? Nggak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja. Iya, Mama. Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan? Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar. Rizky? Gak ada kok. Ada tadi. Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya. Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan. Kami mengantarakan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan. Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diiringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak. Tujuannya ini saberataan untuk menyampaikan permintaan kami. Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli.
Tapi kalau lagi kepepet, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih. dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya Ciki, Veru, Tangoy. Halo? Mbak, angsurannya kapan mau di-store? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pak, nggak mau berhenti tuh main judi online. Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus? Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Mak, takut, Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh. Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas, pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur, lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Spur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah. Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih bareng dengan Pak Erwin ya. Kita masih cerita tentang kulit-kulitnya aja nih. Sebenarnya kalau kita mau kuliti semua isinya, wah sampai malam ini nggak habis ini kalau masalah seni. Nah kalau bicara tentang alat musik tradisional juga ini menjadi salah satu pertunjukan ini Pak. Sebenarnya kalau di Sulawesi Selatan ini banyak juga ya kita sebenarnya miliki, cuma lama-kelamaan juga sudah banyak yang menghilang. Iya. Apa yang seharusnya kita lakukan ini supaya ini tetap bisa dilestarikan ini Pak, termasuk kecapi, hindrili. Ini anak-anak muda ini semua sekarang sudah jauh dari situ, tapi harus dibudayakan tetap bagaimana pertunjukan seni musik ini khususnya tradisional juga bisa berkembang ini Pak. Ya, supaya yang kayak tadi saya sampaikan tadi Pak, bahwa pemerintah juga sudah melakukan program seniman masuk sekolah. Nah ini kan salah satu atau strategi dalam rangka
yang tadi kita sampaikan dalam rangka menjalankan dan mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Karena yang saya sampaikan tadi di depan bahwa kebudayaan itu murni industri Indonesia. Karena sejarahnya dia. Kalau kita mau masuk kepada industri mesin, kita tidak punya sejarah tentang bagaimana proses industri mesin itu. Kita tidak ada di sana. Tapi kalau kebudayaan kita punya milik sejarah itu. Ya kayak tadi saya katakan, bagaimana Robert Bisro bisa mendunia dengan karya kita di Sulawesi Selatan. Apakah kita besok akan jadi penonton lagi? Ya itu, di mana kebudayaan itu lahir, ditunggu-tunggu, tapi dia di dunia sudah ke Eropa dan sebagainya. Ya itu. Nah, bagaimana? Ini bersesuai dengan pertanyaan Pak Ruslan bahwa berangkat dari alat musik. Bagaimana caranya kita? Tinjau kembali, lihat kembali kurikulum SD, sekolah dasar, SMP, SMA. Sudah benar-benar enggak di dalam mewujudkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu? Khususnya di sana dijelaskan tentang warisan intangible dan tangible. Bagaimana ini dituangkan ke dalam kurikulum? Kalau kami di ISBI Sulawesi Selatan, alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah itu berjalan. Jadi khususnya teman-teman dosen itu selalu mencoba membangun rencana pembelajaran dari sumber kebudayaan yang diberikan gagasan teori di dalam. Bagaimana anak-anak menggali potensi cerita, potensi artistik yang ada di Sulawesi Selatan untuk menjadi sebuah karya desain interior, untuk menjadi sebuah karya film dan televisi, untuk menjadi karya konsep pemeranan dalam seni teater. Alhamdulillah Pak. Jadi, nah ini kalau kita duduk bersama, mari kita lihat kurikulum kita sudah sejauh mana dia benar-benar menggali potensi kebudayaan kita. Jangan-jangan hanya asal dijalankan saja, yang penting jalan nih. Oh kita ini, setelah itu tidak. Ya gitu. Terus kalau mau lihat begini saja Pak. Sudah sesuaikah jumlah siswa di suatu sekolah dengan jumlah kecapi yang ada di dalam? Jangan-jangan jumlah siswanya 40, kecapinya hanya 2. Bagaimana caranya mereka belajar? Harusnya kan berbanding lurus Pak. Kalau memang kurikulum itu betul-betul mau, itu tadi yang kita bahas tadi. Ya, ada 40 siswa SD, satu kelas, berarti kecapinya juga ada 40. Gendangnya juga ada 40. Iya, jangan sampai mau praktek hanya 2 gendang. Kecapi 2, 40 anak. Bagaimana? Yang lain menari. Yang lain lagi gimana? Tidak. Memang betul harus begini. Maksud saya harus ada tahap dulu. Ini tahap apa? Perkenalan. Kita kenal dulu musik semua. Maka kalau ada 40 siswa, maka ada 40 alat musik di dalam. Ya, ideal. Ya, nggak usahlah semua. Begitu saja. Mau sediakan semua gendang. Ada ikonik alat musik daerah. Itu saya dulu. Kecapi. Kalau hari ini kecapi mau dulu dilengkapi. Ya. Kalau lagi ada anggaran bos tak lengkapi lagi ini. Ya gitu. Dicicil ya. Iya. Tapi menjadi heran Pak ya. Kalau main musik gitar yang modern itu, anak-anak tahu semua Pak. Lebih mahal lagi alatnya. Ini ada gejala apa ini? Nah ini yang menarik. Bahkan rela pergi menyewa ya. Betul. Ya. Dan saya kemarin Pak, jujur dulu, saya kemarin alhamdulillah ketika ada kunjungan teman akrab dengan saya yang dari Jerman, di Leipzig. Seorang peneliti dari studi teater khusus di Leipzig itu, dari Fakultas Antropologi dan Kebudayaan di Leipzig, kami dampingi. Dia gelisah terhadap ini, Erwin, gitu. Karena saya ajar dia bagaimana saudara itu namanya capo atau sari batang. Capo. Tapi dia lidahnya centanya bilang capo. Ya capo Erwin. Kok saya jarang ya di sini, selama saya di sini. Ada yang kayak bilang tadi, yang kita di depan tadi. Setiap jam saya bisa melihat orang menari atau main
lokal itu. Iya. Tapi hanya kalau di bandara pun sekali-sekali saya lihat. Iya, sekali-sekali. Kayak gitu. Jadi saya bilang ya tunggu saja waktunya. Gitu. Karena ISBI sebentar lagi ada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan jadi ISBI nanti menjadi pendamping lah atau menjadi konsultan para ya kita dalam rangka tadi seperti pertanyaan Pak Ruslan dan beberapa kami sudah diskusikan juga ini bagaimana ISBI hadir untuk bisa-bisa coba kita lihat kembali kurikulum sampai memang ini ada memang kurikulum muatan lokal itu ya Pak ya. Tapi ya apa benar ketika belajar kecapi ada 40 kecapi di atas di dalam sekolah di sekolah itu dengan 40 siswa berbanding lurus enggak Pak? Kan gitu. Itu mungkin salah satunya begitu Pak. Iya. Cara. Nah itu tadi ada juga bahwa menyediakan ruang-ruang kreatif sebenarnya ini justru bisnisnya dulu. Yeah. Seharusnya seni pertunjukan dulu baru bisa melahirkan ekonomi kreatif ya. Yeah. Nah kalau melihat bahwa apa peran musik ini seni pertunjukan ini untuk pertumbuhan ekonomi ini Pak? Jelas Pak. Kayak saya belajar begini Pak dulu. Saya tidak berani bercerita kalau tidak pernah saya lalui atau saya lakukan bersama teman-teman. Yeah. Jadi kembali lagi di masa saya tumbuh secara akademisi di seni pertunjukan, alhamdulillah ada beberapa hal yang pernah kami rintis. Salah satunya adalah bagaimana performing atau pertunjukan teater sawah waktu itu. Jadi konsep pertunjukannya dulu dipikir nih. Yeah. Ya, jadi kan di sana Pak ya, kan orang kalau habis panen kan sawah itu disiram, digemburkan, diberi air sehingga berlumpur. Nah, akhirnya kita gelisah melihat hal itu, bagaimana kalau kita jadikan pertunjukan. Nah, dari gagasan itu menjadi pertunjukan, akhirnya kepala desanya lihat, menarik ini. Kalau kita rutin, nah, dari pertunjukan teater sawah menjadi sebuah event seni pertunjukan sawah. Yeah. Nah, apa yang terjadi? Ada warung-warung tumbuh di sana, Pak. Ya, kita umumnya kayak kita perokok, Pak, kan jauh cari rokoknya, naik motor. Karena melihat peluang ini, yang tadi kios ini mulai bawa pakai sepeda dulu di situ. Nah, bergulir terus ini kita undang teman-teman baik dari komunitas kampus, komunitas sanggar-sanggar di luar kampus datang melihat. Nah, tumbuh dia Pak. Kan di Jawa itu kan biasa ada gendongan makanan tuh Pak ya, digendong bakul-bakul. Itu tumbuh. Karena ditanya, "Mas, sering-sering lagi buat ini." Kegiatan ini. Ya, akhirnya. Karena ada permintaan itu, kita buatlah. Dan juga ada permintaan dari teman-teman, dari kelompok-kelompok tadi kita undang, kami bisa gabung ya, besok pertunjukan lagi ya, bergulir. Iya. Itu maksudnya Pak, seperti itu. Bahwa memang ekonomi berkumpul itu luar biasa. Jadi menciptakan dulu kerumunan. Kerumunan. Nanti kalau kerumunan perputaran ekonomi sendirinya. Tumbuh Pak, tumbuh. Menarik ya. Oke. Nah tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh pelaku-pelaku seni dalam hal untuk melestarikan seni panggung ini Pak. Apa kira-kira yang menjadi tantangannya nih pelaku-pelaku seni? Ya, Pak ya, tantangan paling berat itu bagaimana kita bisa mentransformasi kebudayaan kita menjadi sebuah karya seni pertunjukan yang kreatif. Nah, gitu. Bagaimana sebuah proses ritual itu bisa menjadi pertunjukan yang mengikuti pakem pertunjukan itu sendiri, sehingga siapapun yang menonton dia tertarik untuk datang kemana, di mana ini tempatnya, siapa pelaku utamanya, di mana tempatnya ini karya ini, apa sumber karya ini. Nah itu, jadi bagaimana kita para pelaku seni baik akademisi maupun para teman yang praktisi melihat kantong-kantong kebudayaan kita atau sumber-sumber kebudayaan kita itu ditransformasi menjadi karya
yang menarik sehingga ketika orang lihat, ini di mana nih? Di mana nih? Nah, sehingga dia lihat ini aslinya. Oh, di sini aslinya. Nah, ini kalau kita mau lihat aslinya ada waktu tertentu. Nah, gitu. Seperti itu, Pak. Nah, ini juga menjadi tantangan. Ini saya lihat banyak pelaku-pelaku seni ya, mungkin karena begitu Pak. Seringkali misalnya dia menampilkan sesuatu tetapi kayaknya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menyokong ekonominya di para pelaku seni ini. Itu yang menjadikan banyak pelaku-pelaku seni yang akhirnya mengambil jalur lain ya untuk pengembangan dirinya, karena dia rasa bahwa di dunia seni ini kayaknya tidak istilahnya tidak menjanjikan lah, apalagi semacam kalau sudah berkeluarga ya ada tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi ini. Tapi saya lihat banyak sekali pelaku-pelaku seni yang akhirnya kembali meninggalkan aktivitas itu. Ya, ini tadi memang Pak, itu juga menjadi PR kita semua, bahwa bagaimana para pelaku seni ini meyakinkan dirinya dan sekitarnya bahwa seni itu adalah sesuatu yang bisa diandalkan. Dengan menciptakan ruang-ruang kreatif ini sebenarnya yang saya katakan tadi depan, jangan sampai seni yang tumbuh ini mengeksklusifkan diri. Kita kembalikan dia ke masyarakatnya, sehingga mereka mengenal dan mencintai. Ingat, ketika dicintai sesuatu Pak, dia bayar berapapun akan. Karena awalnya itu mungkin belum dianggap sesuatu hal yang dicintai ya. Iya. Kenapa seni itu nanti orang yang maestro baru kita coba ya, baru orang-orang baru mau berani mengeluarkan isi kantongnya untuk membayar ya kan. Karena apa? Ini harus menjadi hal yang kita pikirkan bersama. Ada apa yang ada salahnya di mana nih? Di manajerialnya kah? Ya, di prosesnya kah? Atau ruang-ruang yang kita ciptakan kah? Atau jangan-jangan kita ini terlalu mengeksklusifkan diri sehingga yang nonton teater itu saja. Ya. Pernahkah kita sedikit rileks, sedikit duduk bersama untuk sama-sama berbicara penonton teater di Makassar atau di Takalap atau di daerah manapun, pertumbuhan penonton seni itu berapa? Ya, jangan-jangan penontonnya yang tahun ini itu yang nonton, para kita aja nonton ini. Ya, nah ini harus dicari polanya. Nah, maka kita butuh satu tim dalam proses mengemas atau tim produksi yang betul-betul berpikir secara dasar, secara detail bagaimana seni ini bisa seperti apa yang kita bahas ini, sehingga para pelaku seni itu percaya diri Pak. Percaya diri. Makanya kasihan apalagi kalau hanya event itu setiap tahunnya satu kali Pak. Waduh, kasihan dapat mereka. Sangat eksklusif sekali. Tapi tidak merakyat. Harusnya lebih banyak lagi dicintai oleh masyarakat dengan adanya pertunjukan seni ini. Ya, masih banyak sebenarnya hal yang dibicarakan ini nanti di lain waktu, tapi ada mungkin yang ingin disampaikan ini Pak Erwin sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita. Silakan. Mungkin ini kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kepada seluruh pendengar Pro 4 Makassar dimanapun berada dan teman-teman yang menonton melalui live streaming. Mari kita sama-sama untuk berbuat, bertindak dan mencoba menjadikan karakter kebudayaan dalam diri leluhur itu bisa terwujud dalam kekaryaan kita apapun bentuknya. Karena yang saya katakan bahwa kebudayaan itu adalah industri kita, kebudayaan itu adalah sejarah kita. Ketika kita tidak memiliki kebudayaan itu, kita seperti kehilangan sejarah. Itu yang pertama Pak. Dan kedua, ya ini kesempatan sangat berharga buat Institut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan. Saya terima kasih ke Ibu Rara yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yang telah meminta saya melalui Ibu Rara, dan akhirnya Pro 4 Makassar RRI bersedia menjadikan saya narasumber pada hari ini.
pada hari ini juga saya bercoba untuk berkesempatan menyampaikan bahwa kita sudah punya Institut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan. Nggak usah jauh-jauh lagi ke. Nggak usah lagi jauh-jauh. Ke kota. Harus ke kota Jogja ya. Ke Jogja, ke Solo, ke Jakarta, ke Bandung. Ada Mini Takalar. Ada saat ini 3 prodi Pak. Iya. Ya, desain interior. Wow. Ya, film dan televisi, teater, semuanya S1. Wah, lengkap sudah. Lengkap sudah. Kalau bilang SPP-nya, karena ini negeri Pak, negeri. Iya. Negeri itu bukan lagi SPP, UKT, uang kuliah tunggal yang punya kelas-kelas. Ya, ada 500, ada 1 juta, ada 1,5, ada 2,5 juta, ada 2. Ya tergantung dari dokumen yang akan dimasukkan ketika mendaftar. Mari kita Bapak Ibu yang punya anak, yang ada anaknya sudah lulus SMA dan punya minat mau mengembangkan seni murni, ada nih Institut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan di Takalar. Ya. Kalau mau ki vokasi murni, ISBI. Mau ki bertindak mengenal seni untuk tindakan kelas, FSD UNM, ada UNM. Jadi sudah luar biasa. Sulawesi Selatan sudah melengkapi dirinya dalam pendidikan. Mau kesehatan ada, mau di bidang agama ada, teknologi sains ada, seni budaya ada. Itu yang terakhir. Oke. Baik, terima kasih Pak Erwin atas Saya juga waktunya. terima kasih. Luar biasa perbincangan kita ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi, khususnya bagaimana kita sama-sama peduli untuk melestarikan kebudayaan dan seni di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kembali sharing di Pro 4 RRI Makassar. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.